Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Pelatihan kelas VC3 akan mempresentasikan proposal pelatihan yang berjudul Kelas Pelatihan untuk Penempatan Manajer pada Perusahaan Abadi Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Mutiara Indah dengan NIM 5111201301. Perkenalkan, nama saya Winda Amelia dengan NIM 5111201308. Nama saya Dia Permatasari dengan NIM 511201310. Perkenalkan, saya Dea Novianti dengan NIM 5111201317. Perkenalkan, nama saya Syifa Nuraini dengan NIM 321. Perkenalkan, nama saya Demege Nur Soliha dengan NIM 511112013228. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari pelatihan ini. Pelatihan dalam perusahaan atau organisasi merupakan proses terintegrasi yang digunakan untuk memastikan agar para karyawan bekerja untuk mencapai tujuan organisasinya. Kemampuan dalam membuat keputusan merupakan sesuatu hal yang sangat diperlukan oleh seorang manajer. Dalam menghadapi suatu masalah, diharapkan manajer dapat mengambil keputusan yang baik dan adil untuk diterapkan secara seragam kepada semua bawahannya sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya ada maksud dan tujuan pelatihan. Adapun maksud dan tujuan pelatihan dari kegiatan ini yaitu untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta sebelum ditempatkan menjadi seorang manajer di 4 cabang perusahaan dan 1 pusat perusahaan Abadi Jaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lokasi dan waktu pelatihan. Untuk pelatihan ini dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tepatnya pada tanggal 26 sampai 27 November 2022. Dan untuk waktunya yaitu pada jam 9 pagi sampai dengan selesai. Nah, untuk tempatnya yaitu di Aula Kantor Pusat, lantai 1 di Jakarta. Nah, kemudian slide selanjutnya yaitu pelaksanaan pelatihan. Nah, untuk kegiatan pelatihan ini diberi nama Kelas Pelatihan untuk Penempatan Manajer pada Perusahaan Abadi Jaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pelatihan. Jadi untuk materi pelatihan ini, kami akan memberikan beberapa materi yang diantaranya yang pertama ada peran dan tanggung jawab manajer, yang kedua ada essence of leadership, yang ketiga ada cara berpikir strategis, yang keempat ada penugasan kerja dan rencana kerja, yang kelima ada membangun tim yang accountability, yang keenam ada mengembangkan inovasi bisnis, yang ketujuh ada pemecahan masalah, dan yang kedelapan ada pengambilan keputusan. Selanjutnya di sini ada metode pelatihan. Untuk pelatihan ini akan dilakukan selama 2 hari secara tatap muka dan akan dilakukan secara 2 metode. Yang pertama ada ceramah atau lecture, yang kedua ada studi kasus. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai instruktur pada kegiatan pelatihan. Nah, instruktur yang akan memberikan pelatihan untuk penempatan manajer pada perusahaan Abadi Jaya yaitu diambil dari instruktur eksternal. Nah, instruktur eksternal ini diantaranya adalah yang pertama adalah Andini Lestari sebagai narasumber 1, yang kedua adalah Ayuni Anggita sebagai narasumber 2, yang ketiga adalah Anton Anggara sebagai narasumber 3, dan yang terakhir adalah Taufan Putra sebagai narasumber 4. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan siapa sih peserta pada kegiatan pelatihan ini. Nah, jadi peserta dari kegiatan pelatihan ini adalah 15 orang karyawan yang dipilih menjadi calon manajer pada perusahaan Abadi Jaya. Namun, ke-15 karyawan ini adalah gabungan dari 4 cabang, dari yang pertama yaitu di Surabaya, Bogor, Yogyakarta, dan Bali, serta pusat perusahaan Abadi Jaya yang terletak di Jakarta. Nah, masing-masing cabang dan pusat mengirimkan 3 karyawan calon manajer sebagai peserta pelatihan ini. Selanjutnya di sini ada susunan panitia. Yang pertama ada direktur dengan nama Bapak Dadang Hermawan, penanggung jawab Bapak Riksa Habibillah, ketua pelaksana Ibu Joya Selvia, sekretaris ada Azalia Akila dan Ajeng Susanti.
Lalu bendahara ada Syifa Julpiah, Selvi Maharani. Lalu di sini ada divisi acara. Yang pertama ada Auzi Daniel, Delia Haifa. Lalu yang ketiga ada Egi Wibowo. Selanjutnya ada divisi humas. Yang pertama ada Rizaldi Firdaus dan Akbar Ariski. Selanjutnya ada divisi PDD. Yang pertama ada Ardi Rinaldi, Risma Oktavia, Aulia Cahya. Yang terakhir yaitu ada divisi konsumsi. Yang pertama ada Aliana Diva dan Asep Ayub. Lalu selanjutnya ada jadwal kegiatan pada hari pertama, dilakukan pada pukul 9.00 sampai 9.30, melakukan pembukaan, kata sambutan dari ketua pelaksana dan direktur perusahaan. Lalu direktur membuka secara resmi acara. Dilanjut pada pukul 9.30 sampai 9.40, seluruh peserta dan panitia menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Dilanjut pada pukul 9.40 sampai 10.40, dilakukan pemberian materi yang pertama, yaitu tentang peran dan tanggung jawab manajer dengan metode ceramah. Lalu pada pukul 10.40 sampai 10.50 dilakukan ice breaking. Lalu dilanjut pada pukul 10.50 sampai 11.50 dilakukan kembali pemberian materi kedua tentang The Essence of Leadership dengan metode ceramah. Pada pukul 11.50 sampai 12.30 melakukan isoma untuk seluruh peserta dan seluruh panitia. Dilanjut kembali pada pukul 12.30 sampai 13.30 dilakukan pemberian materi yang ketiga, yaitu tentang cara berpikir strategi dengan metode ceramah. Lalu pada pukul 13.30 sampai 13.40 dilakukan kembali ice breaking. Selanjutnya pada pukul 13.40 sampai 14.40 dilakukan kembali pemberian materi yang keempat tentang penugasan kerja dan rencana kerja dengan menggunakan metode ceramah. Pada pukul 14.40 sampai 15.00 penutupan acara hari pertama dan dilakukan acara foto bersama. Dilanjut pada jadwal kegiatan hari kedua, yaitu dimulai pada pukul 9.00 sampai 9.30, itu dilakukan pembukaan, sambutan dari ketua pelaksana, dan sambutan dari direktur perusahaan. Pada pukul 9.30 sampai 9.40 menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya bagi seluruh peserta dan panitia. Lalu dilanjut pada pukul 9.40 sampai 10.40 dilakukan pemberian materi yang kelima, yaitu tentang membangun tim yang accountability. Lalu pada pukul 10.40 sampai 10.50 dilakukannya ice breaking. Selanjutnya pada pukul 10.50 sampai 11.50 diberikan kembali materi yang keenam tentang mengembangkan inovasi bisnis. Lalu pada pukul 11.50 sampai 12.30 dilakukan isoma bagi seluruh peserta dan panitia. Dilanjut pada pukul 12.30 sampai 13.30 diberikan materi yang ketujuh, yaitu melakukan studi kasus. Pada pukul 13.30 sampai 13.40 dilakukan ice breaking. Lalu dilanjut pada pukul 13.40 sampai 14.40 diberikan materi yang ke-8, yaitu melakukan pengambilan keputusan. Lalu pada pukul 14.40 sampai 15.00 penutupan acara hari kedua dan melakukan foto bersama. Lalu selanjutnya ada rancangan anggaran biaya. Yang pertama, sekretaris dengan keterangan biaya proposal dengan harga 80.000, kitanya 1 pieces, jumlahnya 80.000. Total pengeluaran sekretaris yaitu 80.000. Lalu ada bendahara dengan keterangan kwitansi, harganya 10.000, kitanya 1 pieces dengan jumlah 10.000. Lalu ada pulpen, harganya 20.000, kitanya 1 pak dengan jumlah 20.000. Total pengeluaran bendahara yaitu 30.000. Juga ada divisi acara dengan keterangan pemateri, harganya 2 juta, kitanya 4 orang, jumlahnya 8 juta. Lalu ada MC, harganya 300.000, kitanya 1 orang, jumlahnya 300.000. Lalu ada plakat, harganya 150, kitanya 4 pieces, jumlahnya 600.000. Lalu ada merchandise, harganya 20.000, kitanya 5 pieces, jumlahnya 100.000. Total pengeluaran divisi acara yaitu 9 juta. Lalu yang keempat ada divisi humas, keterangannya biaya akomodasi pemateri, harganya 500.000, kitanya 4 orang, jumlahnya 2 juta. Total pengeluaran divisi humas 2 juta.
Yang kelima, divisi PDD. Keterangannya banner, harganya 80.000, kitanya 2 pieces, jumlahnya 160.000. Lalu ada ID card panitia, harganya 10.000, kitanya 17 pieces, jumlahnya 170.000. Lalu ada sertifikat, harganya 15.000, kitanya 15 pieces, jumlahnya 225.000. Lalu ada baterai kamera, harganya 10.000, kitanya 5 pieces, jumlahnya 50.000. Jadi total pengeluaran divisi PDD yaitu 605.000. Yang keenam ada divisi konsumsi dengan keterangan snack dan makan siang pemateri, harganya 200.000, kitanya 8 pieces, jumlah 1.600.000. Lalu ada snack panitia, harganya 10.000, kitanya 34 pieces, jumlah 340.000. Lalu ada makan siang panitia, harganya 30.000, kitanya 34 pieces, jumlah 1.020.000. Lalu ada snack peserta, harganya 10.000, kitanya 30 pieces, jumlah 300.000. Lalu ada makan siang peserta, harganya 30.000, kitanya 30 pieces, jumlah 900.000. Lalu total pengeluaran divisi konsumsi yaitu 4.160.000 dan jumlah semua rancangan anggaran biaya yaitu 15.875.000. Demikian proposal kelas pelatihan untuk penempatan manajer pada perusahaan Abadi Jaya ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dengan harapan dapat diterima dengan baik. Semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan mendapat respon yang positif dari semua pihak yang terlibat. Besar harapan kami dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.